Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyaf Saifullah dari Sosiologi semester 4. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UAS Sosiologi Budaya. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian sosiologi, kedua budaya, ketiga sosiologi budaya. Nah, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Dan budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang lainnya. Yang ketiga, sosiologi budaya. Sosiologi budaya merupakan cabang sosiologi yang fokus mengkaji aspek kebudayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi budaya yang dikaji meliputi seperangkat nilai, sistem keyakinan, bahasa, cara komunikasi, dan sebagainya, sebagaimana dipraktikkan oleh kelompok masyarakat tertentu sebagai ekspresi keberadaannya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan 6 macam ideologi yang berkembang di dunia. Yang ke-1 yaitu liberalisme. Liberalisme adalah kebebasan individu. Liberalisme menjunjung tinggi kesetaraan hak-hak dasar tiap individu harus dilindungi oleh negara. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme adalah kebebasan individu untuk melakukan akumulasi kapital individual. Negara tidak boleh membatasi atau mengintervensi peran individu untuk mengakumulasi kekayaan. Yang ketiga, sosialisme. Gagasan sosialisme adalah kesetaraan sosial yang didorong oleh peran dominan pemerintah atau negara atau atas individu. Hak milik pribadi tidak diakui oleh sistem yang menganut sosialisme. Yang keempat, marxisme. Marxisme adalah pemikiran Karl Marx diposisikan sebagai poros utama. Marxisme mengambil inspirasi konseptual dari pemikiran Marx tentang bagaimana masyarakat bekerja. Yang kelima, nasionalisme. Nasionalisme adalah tindakan individu atau kelompok harus diorientasikan untuk kepentingan nasional. Lingkup nasional yang dimaksud adalah negara bangsa. Yang keenam, feminisme. Gagasan inti feminisme adalah perlawanan terhadap dominasi terhadap perempuan. Ideologi feminisme berusaha mengangkat perspektif perempuan dari posisi semula yang subordinat. Terus yang ketiga, jelaskan 3 macam pengendalian sosial dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk secara damai dan tanpa paksaan untuk mengerahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Contohnya adalah seorang guru yang menasihati muridnya yang merokok. Terus yang kedua, represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah terjadi, yang telah dilakukan. Contohnya, pemberian sanksi terhadap siswa yang sering melanggar peraturan. Yang ketiga, kooperatif. Kooperatif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial. Tindakan kooperatif dilakukan dengan cara memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari
kesalahannya dan mau untuk memperbaiki kehidupannya sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. Contohnya pecandu narkoba direhabilitasi. Terus pertanyaan yang keempat, sebutkan 7 silsilah keturunan masyarakat Sunda. Keturunan ke-1 yaitu anak, keturunan kedua incu, keturunan ketiga buyut, keturunan keempat bao, keturunan kelima canggah, keturunan keenam canggah warang, keturunan 7 udeg-udeg. Pertanyaan yang kelima, sebutkan 7 unsur kebudayaan dengan contohnya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahasa suatu pengucapan yang indah dan digunakan manusia sebagai perantara untuk mengadaptasi dan meneruskan kebudayaan. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan ilmu pengetahuan mengenai keadaan alam yang terdapat di sekeliling manusia serta peralatan yang digunakan manusia. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Suatu kelompok masyarakat yang setiap anggotanya memiliki ras kesatuan dengan sesamanya. Yang keempat, sistem teknologi dan peralatan hidup. Jumlah dari seluruh teknik atau peralatan yang dimiliki masyarakat. Yang kelima, sistem mata pencarian. Seluruh usaha yang dilakukan manusia dalam rangka mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Yang keenam, sistem religi. Suatu sistem yang berupa keyakinan serta praktek agama yang bersifat suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal. Yang ketujuh, kesenian. Merupakan seluruh hasrat yang dimiliki oleh manusia terhadap keindahan. Terus pertanyaan keenam, menjelaskan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Hubungan pendidikan dan kebudayaan dalam konteks menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Dapat diartikan bahwa pendidikan membuat orang berbudaya. Pendidikan dan budaya akan bersama dan saling memajukan. Makin banyak manusia yang menerima pendidikan, makin berbudaya pula manusia tersebut. Makin tinggi kebudayaan, makin tinggi pula pendidikan atau cara mendidiknya, karena ruang lingkup kebudayaan sangat luas mencakup segala aspek kehidupan manusia. Maka pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan berarti ada dalam kebudayaan. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan beberapa istilah dan contohnya. Yang ke-1, anomi. Yang kedua, cultural leg. Yang ketiga, civilization. D, cultural. Yang keempat, kultural. Yang kelima, nilai dan norma. Nah, yang ke-1, anomi. Anomi adalah keadaan tanpa aturan dan kacau atau tawuran. Yang kedua, cultural lag. Cultural lag adalah pertumbuhan kebudayaan tidak rata. Yang ketiga, civilization atau peradaban. Yang kelima, nilai dan norma. Baik atau buruknya di masyarakat. Norma aturan yang ada di masyarakat. Pertanyaan ke-8, hafalkan dua dalil Al-Quran dengan artinya yang berhubungan dengan sosiologi budaya. Yang pertama yaitu Al-Hujurat ayat 13. Ya bismillah, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min jakari wa unsha wa ja'alnakum syuba wa qabaila wa ila
syu'ba wa ja'alnakum syu'ba wa qabaila lita'arafu wa inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat yang kedua yaitu Arum ayat 22. Wamin Bismillahirrahmanirrahim. Wamin ayatihi khalqus samawati wal ardi wa waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terhadap tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Mungkin segitu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.